Hiu Megalodon menjelajahi samudra, menakuti dan mengunyah semua mangsanya sampai hancur. Sekian lama setelah dinosaurus punah karena meteorit raksasa. Kita tahu Megalodon adalah jenis hiu terbesar sekaligus predator paling brutal dan paling besar yang pernah ada. Dia adalah raja lautan, berenang bebas di sebagian besar samudra. Sayangnya, sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, hiu terakhir dari jenis ini menghilang dari bumi untuk selamanya dan hanya meninggalkan gigi-gigi raksasa yang kemudian ditemukan oleh para arkeolog modern. Awalnya, para ilmuwan mengira punahnya hewan laut secara besar-besaran yang terjadi kala itu adalah penyebab hilangnya Megalodon. Mereka percaya sebuah supernova meledak pada jarak sekitar 150 tahun cahaya dari bumi. Radiasi kosmiknya mencapai planet kita dan menyebabkan iklim di bumi berubah drastis. Ini bisa saja terjadi. Ledakan bintang melepaskan energi yang begitu besar yang dapat menyebar ke segala arah dalam jarak ratusan atau bahkan ribuan tahun cahaya. Jika sebagian energi panas ini sampai ke bumi, planet kita pun jadi hangat, sehingga banyak spesies binatang, termasuk Megalodon, tidak mungkin bertahan hidup. Tetapi kemudian pada 2019, sekelompok peneliti menemukan sesuatu yang aneh. Ternyata, fosil dari hiu monster ini berasal dari periode yang lebih awal. Ini berarti bisa saja mereka punah sebelum ledakan supernova. Harus ada penjelasan atas hal ini. Dan siapa sangka, kepunahan Megalodon mungkin ada hubungannya dengan hiu putih raksasa. Pada puncak evolusinya, Megalodon adalah predator tertinggi dalam rantai makanan. Artinya, mereka tidak punya saingan di laut. Mangsa favoritnya adalah ikan paus dan mamalia laut lainnya. Mereka bahkan memburu ikan-ikan hiu yang lebih kecil. Megalodon bukan hanya sangat besar, dengan ukuran panjang 18 meter dan berat 50 ton, tapi gigitannya juga yang terkuat di dunia. Saat bertarung melawannya, jangan harap ada yang bisa lolos tanpa cedera. Perlu diingat bahwa hampir semua yang kita tahu tentang Megalodon bersumber dari giginya, karena hanya gigi inilah yang tersisa setelah kepunahannya. Tubuh hiu sebagian besar terdiri dari tulang rawan. Mereka hanya punya sedikit tulang pada kerangkanya. Banyaknya tulang rawan menjadikan hiu lincah dan lentur sekaligus memungkinkan mereka membuka mulutnya lebar-lebar. Dalam proses evolusinya, rahang ikan hiu tumbuh menonjol agar bisa mencengkeram mangsa lebih baik. Ini dapat jelas terlihat pada hiu goblin modern. Gigi ikan hiu lebih kuat daripada tulang-tulang rawannya. Oleh karena itu, hiu berevolusi menjadi semacam pabrik gigi. Hiu punya deretan gigi tajam yang biasanya mengarah ke dalam seperti kait. Sayangnya, gigi ini cepat aus. Lalu, ketika tidak dibutuhkan lagi, gigi-gigi ini akan lepas dengan sendirinya, memberi tempat bagi gigi-gigi baru. Seekor hiu bisa mengganti semua gigi di rahangnya sampai 50 kali selama hidupnya. Di masa sekarang, Megalodon biasanya digambarkan sebagai semacam hiu putih besar versi raksasa karena diperkirakan keduanya saling berkaitan. Sayangnya, ini salah kaprah. Faktanya, Megalodon lebih mirip hiu banteng modern dengan moncong yang pendek, rahang bawah yang datar, dan sirip dada panjang dan besar yang menyangga berat badannya. Dan yang lebih penting lagi, nenek moyang dari hiu putih besar yang ada sekarang hidup pada masa yang sama dengan Megalodon. Tapi, dalam ukuran yang besar terdapat kecerobohan yang besar pula. Meskipun besar dan kuat, Megalodon tidak segesit hiu putih besar yang ukurannya lebih kecil namun geraknya lebih cepat. Para peneliti percaya bahwa hiu putih besar sebenarnya bersaing dengan Megalodon dalam mencari makan. Hanya saja hiu putih besar lebih sering berhasil berburu berkat kelincahannya. Hiu putih tidak dapat menang dari Megalodon jika saling berhadapan, tapi cukup cepat untuk mencuri mangsa yang telah diincar Megalodon. Tapi tetap saja, hal ini belum menjelaskan mengapa Megalodon punah. Hiu putih mungkin dapat mencuri mangsa yang lebih kecil, tetapi mereka tidak dapat memburu paus, makanan favorit Megalodon. Satu fakta lain yang bertentangan dengan teori ini adalah satu spesies tidak dapat menyebabkan kepunahan spesies yang lain, kecuali ada spesies lain yang ikut membantunya. Sebuah teori baru pun muncul. Bukan hanya hiu putih yang berperan dalam kepunahan Megalodon, tapi juga hiu harimau dan hiu mako. Kedua spesies ini memang lebih kecil dari hiu putih, tetapi mereka tidak kalah andal dalam berburu. Mereka cepat dan ganas, membuat Megalodon yang besar dan ceroboh kekurangan makanan di lautan. Dan saat hiu monster ini mencoba merampas mangsa dari rivalnya yang lebih kecil, mereka pun langsung kabur, tidak mau memulai pertengkaran dengan si monster.
Yang terjadi kemudian adalah hanya paus dan hewan lain yang seukuran yang tersisa bagi Megalodon. Megalodon dewasa dapat dengan mudah memburu hewan-hewan ini. Namun anak-anak mereka jauh lebih kecil dan lebih rentan dari induknya. Para ilmuwan percaya bahwa hiu-hiu lain bisa saja memanfaatkan situasi ini. Hiu putih besar, hiu banteng, hiu harimau sering memangsa bayi Megalodon yang masih kecil. Kala itu, panjang seekor hiu putih besar bisa mencapai 6 meter, sedangkan panjang bayi Megalodon biasanya hanya setengahnya. Kadang mereka bisa saja melawan pemangsa, tapi tidak selalu. Tetapi, sekalipun tidak ada pertarungan antara bayi Megalodon dan hiu-hiu dewasa lainnya, bayi Megalodon tak akan mampu memperoleh makanan sendiri untuk bisa tumbuh hingga dewasa. Alasannya sama, populasi hiu-hiu lain meningkat dan mereka saling bersaing satu sama lain, juga dengan Megalodon untuk mendapatkan mangsa yang mudah diburu. Semakin besar jumlah hiu putih dan hiu-hiu lainnya, semakin sedikit pula jumlah makanan yang tersisa bagi bayi hiu monster ini. Lambat laun, mereka pun menjadi kelaparan. Ancaman terhadap keberadaan Megalodon belum cukup sampai di situ. Mangsa besar kesukaan Megalodon, ikan paus, mulai beradaptasi dengan perubahan iklim di bumi. Megalodon suka suhu hangat yang ada di perairan tropis dan subtropis. Ketika mereka berevolusi untuk pertama kalinya, sekitar 20 juta tahun lalu, iklim di planet ini jauh lebih hangat baik di daratan maupun di lautan. Jadi, Megalodon bisa berenang kemanapun dia suka. Dia mengarungi perairan Atlantik Utara dan Selatan, juga perairan Pasifik, dan bahkan gigi-giginya ditemukan di Afrika, di lokasi yang sekarang merupakan gurun pasir. Tahun demi tahun berlalu, iklim terus berubah. Semakin mendekat ke kutub, iklim menjadi sangat dingin, akibatnya banyak hewan serta ikan laut harus beradaptasi terhadap perubahan suhu ini. Akan tetapi, Megalodon tidak dapat beradaptasi. Ia masih menyukai perairan hangat, sehingga dia berdiam di area di mana ia merasa nyaman. Alhasil, area kekuasaannya pun berkurang. Yang tidak disadari Megalodon adalah paus telah beradaptasi terhadap hawa dingin ini. Mamalia besar ini berenang menjauh ke utara, menikmati ketenangan dan kebebasan dari satu-satunya predator, Megalodon, yang tidak mengikutinya. Ditambah lagi, sekitar 3 juta tahun lalu, bumi memasuki siklus iklim yang kurang lebih sama dengan yang kita alami sekarang. Gletser-gletser di bagian utara bumi mencapai Amerika Utara di musim dingin dan kembali di musim panas. Koloni udang krill, makanan favorit paus balin, mengalami pertumbuhan populasi yang signifikan di kawasan pesisir. Ikan paus pun tak melewatkannya. Mereka berpindah ke tempat di mana mangsanya paling banyak berkembang biak dan meninggalkan kawasan sebelumnya. Ini memungkinkan populasi mereka bertambah karena mereka bisa makan sebanyak mungkin tanpa gangguan. Sementara itu, ada banyak kawasan luas di antara pesisir tanpa makanan sama sekali. Maka yang terjadi adalah predator raksasa, Megalodon, mengalami takdirnya yang suram. Makanan utamanya telah berpindah ke perairan yang lebih dingin, dan mangsa yang lebih kecil disantap oleh pesaingnya yang lebih gesit dan tidak terlalu kelaparan. Jumlah monster besar ini berkurang dengan cepat, sampai tak tersisa lagi untuk merajai lautan. Dan begitulah, lambat laun hiu putih besar menjadi predator laut yang paling menakutkan.